Hai Pet Moon Army, kembali lagi di Pet Moon YouTube channel dan hari ini kita bareng seseorang yang luar biasa, muda, ganteng, dan dahsyat pastinya. Langsung aja kita bareng CSO dari Pet Moon, Ya benar. Mr. Daniel. Halo Bro. Halo. Gimana kabarnya Bro? Baik. Nah, ngomongin CSO, tapi kita harus tahu dulu Chief Strategy Officer ya. Iya. Wah, ini kelihatannya kayak istilahnya kalau di Three Kingdom ini ahli strateginya. Tapi Iya. kita bakal penasaran banget nih. Kan pastinya kalau perusahaan yang bagus itu harus ada strategi yang bagus biar ngawal perusahaan ini nggak sembarangan. Benar sekali. Nah, tapi kita kenalan dulu sebenarnya profil dari Mr. Daniel nih. Siapa sih Mr. Daniel ini? Kalau aku dulu lulusan Ubaya, dekat sini juga sih sebenarnya. Aku manajemen marketing sebenarnya. Manajemen marketing. Seperti itu. Untuk sekarang ya aku usaha sendirilah, wira swasta. Oke. Sekaligus sebagai developer juga. Developernya Pet Moon aja atau udah pernah ada? Sebelumnya ada juga koin 2017 aku juga buat Oke, basically tapi manajemen. manajemen, ya. Awal mulanya kan pasti sebelum dia jadi developer nyemplung dulu dong di kripto. Iya. Kapan nyemplungnya di kripto? Aku nyoba itu 2015. Waktu Oke. Bitcoin itu 2.500.000. Waduh, sempet hold sampai sekarang? Aduh, nasib ya. Sempet beli waktu 2.500.000. Sempat beli. Beli berapa? Sempet satu Bitcoin atau cuma kecil-kecil gitu kan dulu? Atau 10 dulu 2,5 juta cuma 25. Wow. Sama kayak di episode yang lain ada Pak Eri sama jadi 10 miliar ya harusnya. Aku pernah 10 juta jadi 1 miliar pernah. Oh, Bulan. pas belinya di angka 10 juta. 10 juta rupiah jadi 1 miliar. Waktu 2017 itu. Bukan di Bitcoin dong? Bukan. Koin lain ya. Nah, kita cerita-cerita deh. Mungkin buat yang belum kenal cryptocurrency. Sebenarnya cryptocurrency ini apaan sih bro? Kan aneh kan? Currency kok cryptocurrency kan mata uang. Mata uang digital sebenarnya. Gimana sebenarnya ini untuk alat transaksi. Awal diciptakan itu untuk alat transaksi sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Tapi pada saat sekarang perkembangannya itu banyak sekali. Kalau zaman dahulu itu ada dua cara nambang. Ada yang ada yang pos. Jadi kalau yang pos itu cuma naruh di walletnya, tapi bukan wallet di kayak Android, bukan, harus di laptop. Oh, Nah itu benar-benar walletnya. Kalau di Android itu walletnya itu generate dari yang laptop itu. paham. Nah, terus apakah cryptocurrency ini Bitcoin yang pertama atau sebelum Bitcoin ini udah ada sih? Bitcoin yang pertama. Dulu Bitcoin itu kalau nggak salah juga main game juga. Main game. Iya, benar. Pertama kali nambangnya itu main game. Jadi main game dapat Bitcoin. Oh, Seperti itu. berarti konsep game NFT ini udah dari dulu. Sebenarnya sudah dari awal. Mining sudah dari awal itu. Oh, bukan apa? Terus bedanya kalau main game NFT rewardnya? Kalau sekarang ya Bitcoin itu pakai mesin mining. Yes, bedanya apa tuh? Itu namanya proof of work. Itu namanya proof of work. Jadi mining sekarang itu ada dua proof of work. POS tadi yang stacking itu. Oh. Itu dulu. Kalau sekarang berubah lagi namanya. Sebenarnya hampir sama dengan stacking kalau NFT ini sebenarnya. Oke, jadi istilahnya kalau staking itu boleh dijelasin dulu ke Pet Moon Army. Mungkin staking belum ngerti nih apa nih staking. Stacking itu cuma taruh uang di dalam wallet. Dan Terus? itu akan terus berkembang. Deposito. Iya. Kayak deposito ya Kalau berarti. itu ditarik, berarti stackingnya hilang, udah selesai. Tuh, terus dapat nambahnya dari mana, Bro? Ya itu. Kalau uang depositomu kamu tarik bisa. Oh, bukan. Kan kita naruh nih cryptocurrency di wallet. Ya. Kan nambah cryptocurrency. Kalau uang kan diputar nih, bank ngasih pinjaman. Ya. Kalau cryptocurrency nambahnya dari mana? Dari mereka sudah siapin sebenarnya. Sudah siapin untuk penambangan itu. Sudah siapin koin yang tersedia itu untuk ditambang. Nah, ini biar teman-teman nih Pet Moon Army dan seluruh viewers ini paham. Kenapa kok orang itu mereka rela memberikan reward, memberikan hadiah ketika orang naruh hold coin di wallet. Itu kenapa nih? Sebenarnya mereka itu cari komunitas. Semakin besar komunitas, semakin tinggi harganya. Oh, Sebenarnya itu untuk menambah komunitas. Semakin orang yang tahu, semakin banyak orang nambang, juga semakin tinggi harganya. oke, berarti intinya supply and demand. Ya benar. Ketika banyak yang hold, koinnya semakin langka, nilainya akan semakin tinggi. Ya.
semakin banyak orang menambang. Semakin menambang cara menambang atau miningnya ini gimana kalau koin-koin sama semua atau beda-beda per koin? Ada dua itu tadi, proof of work dengan biasanya pakai VGA. Kalau yang pakai CPU itu pakai VGA. VGA-nya biasanya 8 kalau nggak salah, ada yang 16. Wow. Itu kalau ETH juga itu. Tapi kalau saya dengar-dengar itu kan mecahin persamaan ya atau mecahin rumus atau blok namanya. mecahin blok kayak gimana tuh? Di satu hari itu ada 3.600 detik kan. Benar. Jadi satu blok itu tergantung kondisi awal. Ya. Kalau ciptainnya satu blok 20 ya 20 hasilnya. 20 itu dipecah dibagi ke orang yang nambang. Oh, paham. Seperti itu. Kalau ngomongin soal Tergantung awalnya ya, settingan awalnya seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang nambang dengan VGA itu secara komputerisasi ya berarti ya? Iya benar. Dapat hasil dibagi ke orang-orang nambang, rewardnya karena udah nambang. Dalam satu blok itu. Dalam satu blok. Nah kalau ngomongin cryptocurrency, mungkin ini agak ketinggalan. Jadi cryptocurrency itu kan mata uang digital. Iya. Pasti nggak lepas dari namanya blockchain. Blockchain. Nah. Bener kan? Iya. Petmun Army mungkin banyak yang pada belum tahu nih. Iya. Iya kan? Blockchain tuh kayak gimana sih? Nah seperti yang saya ngomongin tadi kan ada blok. Yes. Nah, kalau chain kan rantai. Jadi setiap blok itu ada rantai. Nah, setiap CPU itu ada blok-bloknya. Mereka mengopi blok-blok ini. Nah, itu namanya blockchain. Jadi mereka mengopi blok-blok ini supaya semua itu tahu transaksinya. Di dalam blok itu ada macam-macam transaksi. Ya kan, seperti dilihat itu biasanya ada macam-macam transaksi seperti itu. Oke, dan ini aku bingung nih. Blockchain, cryptocurrency, banyak orang yang percaya karena itu cryptocurrency bisa naik, bahwa cryptocurrency ini akan jadi uang masa depan. Itu sebenarnya konsepnya gimana sih bro? Padahal kan in fact transaksi kripto sekarang mungkin costnya lebih mahal daripada transaksi bank. Ada yang gitu, ada yang lebih lama mungkin kan? Mungkin yang paling hype Bitcoin, Ethereum, kan ada kelemahannya masing-masing nih. Itu kayak gimana menurut lu bro? Gimana maksudnya? Untuk bakal jadi mata uang masa depan. Oh, mata uang masa depan. Sebenarnya dulu itu diciptakan itu pertama Bitcoin kan. Ya. Harganya itu kalau nggak salah Rp50. Sekarang sudah 600. Otomatis kenaikannya kan tinggi, semakin banyak yang pakai. Ya. Nah, itu yang bisa menjadi uang masa depan. Kenapa? Semakin banyak yang pakai kan. Semakin sedikit semakin terbagi orang banyak. Oke. Semakin diakui. Iya sih, sampai di luar negeri sekarang Bitcoin udah ada jadi bisa buat beli McDonald katanya. Ada yang jadi mata uangnya negara, ada 2 negara lupa saya. Ada 2 negara. Mata uang resmi itu. Oke, nah terus sebagai Chief Strategy Officer dari Petmun, kalau kita ngomongin soal Petmun, itu strategi kamu sehingga kamu mutusin sama tim-tim developer ini kok pengen sih Petmun ini ngangkat Petmun jadi crypto Indonesia, kan susah banget tuh. Gimana tuh? Sangat sebenarnya awalnya itu kita lihat sama sih sebenarnya Bitcoin sama dengan punya Petmun ini sebenarnya sama konsepnya. Kalau NFT itu sebenarnya penambangannya aja. Kita tidak ada macam-macamnya. Di NFT itu ada penambangan 0,1 sampai 5%. Nah, seperti itu. Itu konsepnya hampir sama dengan Bitcoin pada awal mula. Nah, jadi kita mau jadi Bitcoin yang kedua sebenarnya. Seperti itu. Nah, terus apalagi tadi? Terus kalau misalkan susah banget nih. Kan kripto Indonesia banyak banget, nggak cuma Indonesia, bahkan luar negeri itu punya banyak. Tapi kenapa sebagai kamu tim strategisnya ini, kenapa kok apa yang bikin kamu pede dengan produk Petmun ini? NFT ini lagi booming sekarang. Lagi booming. Otomatis kita bisa mencari komunitas lebih banyak dari NFT ini. Semakin banyak komunitas, semakin harga naik. Nah, itulah konsep kripto sebenarnya. Yes, paham. Berarti community business ya. Nah, terus kalau dari tim strategi Petmun sendiri, apa yang strategi apa nih yang kamu pakai biar teman-teman Petmun Army, apalagi tim-tim holder itu kan, wah aku ini nge-hold nih, harapanku banyak. Mereka banyak sekali yang udah ikut seed sale, private sale, sekarang public sale. Apa yang bikin mereka wajib? Strategi apa yang menurut kamu, wah ini luar biasanya Petmun sehingga lu itu wajib hold Petmun, lu wajib nambah Petmun? Apa tuh? Itu ya. Sebenarnya ini harga akan naik terus. Yang pertama, kalau kalian nge-hold harga akan naik terus. Kenapa? Kita ada 2 protokol sebenarnya. Nanti mungkin sudah tahu lah di webnya protokolnya seperti apa.
Nah, itu 2 protokol itu yang mendukung sebenarnya. Dan setiap bulan atau setiap minggu kita ada update terus. Kalau developer ada update, otomatis harga akan naik. Oke. Seperti itu. Update-nya seperti apa nih sebelum lanjut? Pertama kali hari ini kita situ sudah update, upgrade-nya kita buka. Oke, kalau upgrade nih, upgrade kartu Petmoon itu fungsinya apa, Bro? Itu untuk menaikkan persentase. Jadi kalau misal dapat yang 0,1, itu upgrade-nya tambah 0,1 dengan hanya kita mengeluarkan 100.000 Petmoon aja. Oh, murah, sangat murah sekali ya berarti untuk nambahin cuannya tinggal diklik tambah cuan. Ya, Mantap. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Untuk kedepannya mungkin banyak sekali penambahan. Banyak sekali. Bocoran boleh, bocoran. Ada bakal penambahan apa aja nih? Kalau nanti di akhir game, unik game. Kalau kamu tahu Steam tahu kan? Tahu. Tahu Steam. Dota. Nah, itu nanti kita ada list beberapa game. Nah, itu nanti juga pakai Petmoon juga. Masuk di Steam. NFT bukan masuk di Steam, kita buat sendiri. Gamenya kita buat sendiri. Buat sendiri seperti Steam. Beberapa game jadi satu seperti itu. Oke. Ini udah, dan collection kartu ini jadi salah game pertamanya istilahnya. Ini awal mulanya saja, dasarnya aja, supaya kan orang kalau tak kasih game langsung kan nggak ngerti. Iya. Orang tua kan nggak ngerti. Harus dari dasarnya dulu. Ini pemanasan. Pemanasan dulu. Biar terbiasa dulu dengan platformnya, terbiasa dulu pakai Petmoonnya, ditingkatin pelan-pelan. Nanti setiap step kita tambahin supaya orang ngerti itu. Oke. Nanti kedepannya ada game, pakai NFT juga, pakai Petmoonnya juga. Itu nanti berguna semua nanti terakhir. Oke. Terus apa lagi nih yang bikin strategi Bro Daniel biar Petmoon Army makin greget nih? Wih, wajib nih gue beli Petmoon sekarang nih. Mumpung public sale harganya belum to the moon nih. Ini harganya masih 0,09 kan? 0,08 antara 0,8 sampai 0,9. Nah, nanti kedepannya mungkin akan jadi 10 kali lipat lagi. Wah, mantap ya. Iya. Berarti tinggal masuk berapa kalian 10 ntar. Target kita nanti 100.000 user. 100.000 user nanti 10 kali dalam 1-2 bulan. Wow. 1-2 bulan. Dan strateginya pemasarannya kan untuk kenalin, katanya bisnis komunitas nih. Cara biar teman-teman makin kenal nih, mungkin yang belum kenal jadi makin kenal sama Petmoon, terutama anak bangsa, kan ibunya anak bangsa ya. Nah, nanti itu kita ada ini apa namanya? Kita ada orang luar juga yang mengenalin. Kedua, banyak media sekarang banyak sekali media yang untuk memperkenalkan Petmoon. Udah diliput banyak media ya. Banyak media. Iya. Terus ada lagi masih beberapa masih pending. Oke, masih on the development. Pantau aja terus sosial medianya Petmoon ya. Saya kasih tahu semua. Iya, itu rahasia dapurnya Petmoon, biar pokoknya seluruh Petmoon Army ini biar yang penting percaya aja, hold aja, rekomendasikan ke seluruh teman-temannya biar semuanya borong Petmoon ya, biar kalau cuan rame-rame. Oke, Bro Daniel, terima kasih udah dikasih bocoran strategi dari Petmoon. Semoga Petmoon to the moon ya pastinya ya. Iya. Dan terima kasih untuk seluruh Petmoon Army yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan dapatkan informasi dengan follow semua media sosial Petmoon. Thank you and see ya.